tiba-tiba datang api, gantian api datang dari atas, cedil. Dia bilang, tangkis sebelah gak kena. Ya, setelah api itu ditangkis, kembali lagi, tapi dengan wujud keris. Keris itu mau nusuk dadanya dia, tidak bisa, mentallah keris itu. Halo teman-teman, selamat datang di channel Senomanunggal. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua baik-baik saja ya, diberi kesehatan, lancar rezekinya. Dan di video kali ini saya mau bercerita tentang pengalaman dari keluarga saya pribadi ya, yaitu bapak saya sendiri. Jadi awalnya itu, sebelum kejadian itu terjadi, kakek saya itu lagi berkebun di sebelah rumah. Nah, dari arah selatan ada anak kecil naik motor, anak SMP lah, SMP kelas 3, naik motor cepet banget, kenceng banget, dan nggak ngeliat di situ ada mbak saya itu mau nyebrang ke seberang jalan. Nah, sampai diteriakin orang-orang, "Woi, motor dingin deh." Nah, kejadian lah itu, bes, mbak saya nyebrang jalan, si anak tadi sudah terlanjur kenceng naik motornya, bes, tabrak lah kakek saya tadi, dan dibawa langsung ke rumah sakit. Sampai 2 hari, dan innalillahi, mbak saya nggak bisa tertolong karena lukanya parah di bagian kepala ini, gagal otak. Nah, setelah kejadian tersebut, yang anak kecil tadi kebetulan satu desa dengan saya, sebut saja anaknya Pak Tarjo. Nah, dari keluarga saya ya sudah, namanya yang udah terjadi ya sudah legowo lah. Nah, si bapak dari saya sendiri itu malah, kebetulan kakek saya itu ayah kandung dari bapak saya sendiri. Nah, bapak saya kan orangnya emang agak sedikit temperamen, ya emosinya tinggi, nggak terima lah, dia masih marah-marah, gini. Nah, si Tarjo tadi takut, dia ingin diem-diem untuk pergi ke orang bendera, ke kiai. 1 minggu setelah sepeninggal mbah saya, bapak saya itu sering mendapat teror, mulai dari mimpi didatangin mbah saya, terus didatangin orang-orang yang sudah pernah meninggal, terus ditanya-tanya orang yang dulu pernah meninggal, intinya orang yang pernah meninggal mendatangi bapak saya gitu loh. Nah, setelah itu titik puncaknya pada malam Jumat, kalau nggak salah hari ke-6 mbah saya itu meninggal. Hari ke-6 kan masih ada ngaji untuk mendoakan arwah yang baru meninggal kan selama 7 hari, itu adatnya di Jawa kan gitu. Nah, hari ke-6 kebetulan itu pas malam Jumat, bapak saya cerita dia tidur di bawah, maksudnya di lantai lah, pakai kasur tikar gitu, tikar lantai. Dia bilang, semalam saya mimpi kok dari atas ada cahaya biru kayak petir menyambar-nyambar. Aku udah menghindar-hindar, dientau aku, dikejar, der, nggak kena. Sampai aku lari ke belakang rumah, masih dikejar. Sampai endingnya bapak saya cerita itu, ya udah dia tidur di ruang tengah, dilihat kan petitnya udah nggak ada, terus dia istirahat di ruang tengah, tadi kejar-kejar itu tadi. Nah, tiba-tiba datang
api, gantian api. Datang ke atas, dia bilang tangkis seblak gak kena. Nah, setelah api itu ditangkis, kembali lagi, tapi dengan wujud keris. Keris itu mau nusuk dadanya dia, tidak bisa. Mentallah keris itu. Terus bapak saya bangun. Itu terus berulang, ulang terus sampai 5 hari ya udah salah. 5 hari. Nah, setelah 5 hari bapak saya itu kayak orang bingung. Dia bilang sama saya, udah saya bilangin ke teman saya yang biasanya saya buat apa ya, biasanya saya ajak bikin video, Mas Hisam. Dia kan lebih tahu, dia juga indigo, dia bisa melihat, dia juga soal magic kenceng. Nah, dibantulah sama Mas Hisam itu tadi. Nah, setelah itu kan perjanjian untuk memberi santunan lah katakanlah, dan menempuh jalur damai saja, tidak usah diperpanjang masalahnya kan gitu. Itu hari ke-7 setelah 7 hari mbak saya meninggal. Jadi pengajian itu kan 7 hari. Nah, selang 7 hari mereka baru negosiasi soal santunan itu tadi. Nah, di sana bapak saya setelah pulang dari negosiasi itu tadi, dia bilang, orang segitu banyaknya, dulur-dulur segitu banyaknya, nggak ada yang bisa ngomong, cuma bapak saya udah kerasa, wah ini kayak di bungkem, kata orang Jawa tuh kayak bungkem gitu loh, jadi kayak kita nggak bisa ngomong, didukun ke lah, ibaratnya didukun ke. Dia pulang ke rumah, dia cerita, wah aku di sana adik mak deg 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 deg, wah ini ada yang nggak beres ini. Sontak bapak saya nggak duduk langsung naik, langsung berdiri. Nah, dia bilang gini, ngopo kok mengasih uang santunan nunggu hari, sama takut dukunmu gitu. Nah, setelah kejadian itu tambah parah, Mas, katanya bapak saya itu dikirimi lagi, nggak kena. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Nah, sampai satu ketika bapak saya udah kelihatan seperti orang linglung. Saya nggak tega sebagai anak kan, lur. Nah, ibu saya juga bilang gini, Bu Nang, masalahnya bapakmu tuh belum dorong diiwangi, dibaliki, maksudnya dan dibarke gitu. Nah, malam minggunya langsung ke rumah teman saya Hisam itu, konsultasi ini gimana solusinya supaya masalahnya cepat selesai. Ya, kita tidak membalas, setidaknya biarkanlah orang yang menanam itu memanen hasil yang mereka tanam. Jadi kita tidak dendam untuk mengembalikan santet tersebut, tidak. Jadi kita hanya memagari diri kita lah, biarkan yang cara orang Jawa itu sing nandur bin mundur. Itu kita mengadakan selamatan dengan jaga pasar. Alhamdulillah 2 hari setelah selamatan itu tadi, bapak saya udah tidak merasakan gangguan, sudah tidak ada kirim-kiriman seperti itu. Memang banyak yang di Jawa itu model kayak gitu, banyak ya lur ya. Tidak di Jawa doang, mungkin di luar Jawa juga banyak yang model-model kayak gitu. Nah, endingnya mereka sudah deal dengan kesepakatan santunan tersebut. Bapak saya juga sudah legowo, ya wes lah, nah emang wes oga ono udah nggak ada, terus kita ribut, kasihan Mbah Hina di sana. Bagi kalian yang punya
cerita atau pengalaman-pengalaman horor, bisa DM saya ya. Nanti saya bisa ceritakan lewat video YouTube saya. Ya, sekian dari Seno Manunggal. Kurang lebihnya saya minta maaf. Ambil yang positif, buang yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.